Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Madali, yang kami hormati Bapak Ketua RT 04 RW 03 Bapak Sugianto beserta staf, yang kami hormati tokoh agama, para ustadz dan alim ulama, yang kami hormati para sesepuh dan tokoh masyarakat di lingkungan RT 04, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga RT 04. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Rembuk Keluarga. Menginjak acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan lambung ibu. Hadirin dimohon duduk. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua RW 03 Pabuaran Mekar. Kepada Bapak Haji Madali dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari RT 01 sampai RT 05, alhamdulillah selama kami menjadi RT 04 beserta pengurusnya, mungkin banyak kesalahan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kemudian untuk RT yang baru beserta pengurusnya kita dukung. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kami perbuat dari pengurus kami dari RT 4 dilanjutkan, yang sudah baik lebih baik lagi, yang kurang baik lebih baik lagi, dengan harapan kita bersama-sama. Pertama, jaga kekompakan, kebersamaan, kerukunan. Dengan itu mudah-mudahan segala hal yang kita perbuat bisa terlaksana dengan nyaman. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa khusus para donatur pada malam ini, mudah-mudahan diberkahkan rezekinya, umur panjang untuk dunia wal akhirat. Dan juga kami selaku pengurus RW 03 ini mudah-mudahan meminta dukungannya, bimbingannya dalam segala hal untuk memajukan warga RW 03 ini. Demikian Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Madali. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Ketua RT 04 RW 03. Kepada Bapak Sugianto dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Muhammad Putih, semoga selalu sehat walafiat. Pengurus RW 03 yang kami hormati, pengurus RT 04,
Bapak Keamanan, Bapak Muridin, dan lainnya yang kami hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, warga RT 04 RW 03 akan memperkenalkan pengurus RT 04 RW 03. Sengaja pengurus ini saya banyakin karena apa? Kita sama-sama bekerja sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semua yang berbahagia, demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kegelapan dari tutur kata kami, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke warung beli gorengan. Gorengannya jangan kebanyakan. Ketua RT baru sudah menjabatkan. Siap-siap pakai bunyi kalau ada laporan. Acara selanjutnya yaitu adalah rembuk warga, perkenalkan pengurus dan rencana kegiatan lingkungan RT 04 RW 03 kepada Bapak RT Sugianto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak ya. Program kegiatan lingkungan RT 04 yang pertama Posyandu, yang ini berjalan sudah beberapa tahun yang lalu ya Pak ya. Ini setiap sebulan sekali Pak ya. Alhamdulillah ibu-ibu Posyandu semangat sekali. Nanti siap bapak ibu-ibu yang punya balita silahkan nanti bisa datang langsung ke rumahnya Bapak RW Bapak Haji Madali di Gang Sofa Marwah. Ini untuk pos yang kuning ya, hadir kuning ya. Alhamdulillah penggerak dari Bank Sampah, semangat selalu Ibu. Untuk itu bapak-bapak atau ibu-ibu semua yang ingin menimba nanti akan dibagikan pas Lebaran Pak ya. Ya, pas mau Lebaran dibagikan. Jadi untuk tabungan pas Lebaran untuk Bank Sampah. Insya Allah Pak, nanti untuk sebelum puasa kita akan mengadakan gotong royong, terutama itu di belakang rumahnya Pak Sotir dan Pak Dahlan. Jadi biar kita lingkungan kita itu nyaman, ya bersih, dipandang enak. Selama ini yang patroli pelek kita jujur aja, yang patroli ya si A, si B, si A, si B itu aja. Alhamdulillah ini buat catatan kita, buat amalnya di akhirat. Karena apa? Hasil patroli pelek itu sangat berguna sekali untuk pembangunan Musyola Al-Mukhlisin. Perlu saya sampaikan, hutang Musyola Al-Mukhlisin setelah pembangunan itu adalah 68.992.000. Hutang Musyola Al-Mukhlisin di material itu 68.992.000. Alhamdulillah sampai saat ini tinggal 18.400.000. Jadi terima kasih bapak-bapak ibu-ibu yang setiap malamnya yang telah mengisi uang prelek itu. Jadi buat tabungan kita di akhirat. Jadi ibu-ibu mohon Bu ya, kalau belanja ada sisa 500 jangan dikantongin Bu, langsung masukin ke patroli kaleng prelek itu Bu. Cuma 500 atau 1.000 itu ya, bukaan. Jadi nanti bapak ibu yang kedua iuran bulanan. Kalau bapak ibu yang ingin membayar secara tahunan, langsung transfer ke bendahara RT, bukan ke saya. Langsung transfer ke bendahara RT. Semua transfer langsung satu pintu ke bendahara RT. Nanti setelah itu di-share di grup. Semua penghasilan berapa nanti di-share di grup. Untuk pengontrak Rp5.000 per bulan. Saya dapat selentingan kata ada yang keberatan 5.000. Saya dapat informasi dari yang ngambilin iuran itu ada yang keberatan. Ya udah kalau keberatan gimana mau 5.000. Yang rumah tetap cuma 10.000. Nah, penggunaannya Pak ini sangat sekali. Ya, alhamdulillah tadi disebutkan dari bendahara. Alhamdulillah yang tadinya toko buah itu iuran berapa 20.000 ya. Saya silaturahim ke sana, saya ngobrol-ngobrol, saya diskusi. Alhamdulillah dia bergerak hatinya. Oleh Pak, saya ikut yang baik berapa Pak? 3,5. Oke, saya ikut 3,5. Langsung dia ikut 3,5. Alhamdulillah fotokopi Mail juga sama. Alhamdulillah dia ikut untuk apa namanya
donatur. Jadi donatur dari Padepokan belum masuk, Dr. Yati belum masuk, dari Alpadel belum masuk, terus sama donor dari Indomaret belum masuk. Jadi nanti belum masuk, iuran warga bulan ini belum ditarikin ya. Jadi insya Allah nanti kas kita banyak. Dan alhamdulillah kalau seandainya nanti udang kasnya prelek itu udah lunas dari di musola, insya Allah kas kita banyak. Ya angan-angan saya Pak, angan-angan saya itu nanti ya kita apa namanya pinginnya itu RT kita itu punya apa tempat itu pemandian jenazah itu. Saya pingin sekali kalau begitu, karena apa? Ini kan kita semua adalah calon semua kan. Di RT kita belum punya Pak ya. Ya semoga kita berdoa nanti kita bisa mewujudkan untuk seperti itu. Terus selanjutnya santunan warga sakit atau yang terkena musibah. Ini ada dua kategori Pak. Jadi kita bisa membedakan. Jadi kalau ada warga yang sakit itu di opnam atau sakitnya di opnam di rumah, itu dapat 2 santunan. Dengan catatan warga ini aktif bayar bulanan dan aktif ngisi uang prelek atau ikut patroli prelek. Jadi yang sakit itu dari kas RT dapat Rp250.000, dari patroli prelek dapat Rp250.000, dengan catatan ini aktif dua-duanya dan dapat Rp500.000 untuk santunan yang sakit. Kalau seandainya si A ini tidak aktif di patroli prelek, ya mohon maaf dapat santunan daripada kas RT. Nggak perlu kita sampaikan, karena apa? Supaya yang aktif, yang semangatnya menggebu-gebu itu tidak, waduh si A itu nggak pernah, kenapa ada santunan juga seperti itu. Marilah bapak-bapak semuanya, ibu tolong yang hadir pada malam hari ini, haram kita menyantunin anak yatim dan janda dan kaum duafa. Insya Allah kita akan berkelanjutan terus. Nanti para pengurus dan anak respati akan mengambil celengan anak yatim. Lanjut ya, untuk arisan bapak-bapak di RT 04 itu ada arisan bapak-bapak yang dilaksanakan 2 minggu sekali. Jadi bapak-bapak yang belum ikut arisan monggo silakan ikut. Fungsinya buat apa? Untuk silaturahim. RW 03 periode 2006-2009. Untuk ketua RW 03, alhamdulillah Bapak mentor kita ini Bapak Haji Madali ini sangat mentor sekali, karena menjabat sebagai RT 2 periode sukses sekali di lingkungan kita. Lanjut. Nah, ini saya sendiri dua RT-nya. Untuk wakilnya Bapak Supri Yasin. Mana Pak Supri Yasin? Pak Supri Yasin. Ini Waka, Pak Waka. Ini Pak Waka, ini Pak Waka. Lanjut. Nah, sekretaris Bapak Arifin. Sekretaris 2 Bapak Ari Apriantoro. Mas Ari mana ya? Ya, alhamdulillah Mas Ari. Bendahara Mangga Maulana. Ya, ini orangnya masih muda, ganteng, energik, ya, Mas Mangga Maulana. Lanjut. Keamanan Bapak Muridin. Pak Muridin mana Pak Muridin? Pak Muridin sama Bapak Taufik Hidayat. Pak Taufik Hidayat. Untuk Linmas Bapak Erik ada? Pak Erik, Pak Komar. Pak Komar, ini Mas. Lanjut, seksi sosial. Alhamdulillah ini ada 2 tokoh yang sentral sekali, Bapak Dani Ramdhani dan Bapak Gurnardin. Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau masih eksis terus ya. Seksi pembangunan Bapak Agus Prastio dan Bapak Didi. Didi ada. Seksi, terus lanjut. Seksi Humas Pak
Nurkolis. Hari Susanto. Hari ada Mas Hari Susanto. Bapak Mulyono. Untuk kepemudaan Bapak Tio Eko nanti pulang kampung. Lanjut. Seksi kemudaan Bapak Dwi Harto, ini YouTuber Bu nih, YouTuber. Seksi perlengkapan Bapak Jarwo. Bapak Tatang. Belakang ya, Bapak Asep. Lanjut. Nah ini Bu. Cuma tampilkan empat-empatnya, tampilkan. Ini kerohanian. Alhamdulillah Bu ya, RT 04 banyak kegiatan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin menimba ilmu, tolabul ilmi di tempat ini juga. Di Bapak, alhamdulillah Bapak dari Ramdhani ini di sini nih. Setiap malam Jumat habis sholat Isya ada pengajian Riyadhus Sholihin di sini tempatnya nih. Ya, siapa Bapak Ibu yang ada waktu silakan bergabung di sini nih. Ya, kita tolabul ilmi bareng-bareng dengan guru kita Ustadz Maliki yang semalam hadir di pengajian di Al-Ittihad. Cuma duduk Pak, duduk, setelah pengajian kita makan, dikasih makan, alhamdulillah. Kita doakan Bapak Ramli sekeluarga sehat selalu. Seksi kerohanian Bapak Ustadz Effendi. Ini adalah guru kita di Masjid Al-Ittihad. Setiap malam minggu ada pengajian di Masjid Al-Ittihad. Bapak Ustadz Effendi. Setiap malam Senin itu ada pembacaan roh ya. Dan setiap malam Jumat ada pembacaan surat Yasin. Untuk di surah Al-Mukhlisin yang sangat kita cintai di ujung sana itu minggu keempat ya. Minggu keempat setiap malam Sabtu juga ada pengajian. Tuh, 1, 2, 3 yang ingin tolabul ilmi silakan. Dia 3 tempat dalam jangka yang sebelum banyak. Yang kedua yaitu seksi kerohanian Bapak Ustadz Saifuddin. Pak Ustadz Saifuddin, alhamdulillah hadir. Kedua Bapak Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad hadir ya? Hadir. Yang ketiga Ustadz Andri ada nggak? Ada lagi? Nah ini yang dua sentral ini adalah tidak tergantikan ini, tidak tergantikan. Ini adalah bendera prelek. Bapak Ustadz Dahlan sama Pak Sodikin. Bapak Dahlan pulang kampung, Pak Sodikin. Beliau ini setiap malam yang hitung uang recehan ini Pak. Beliau ini ya dari Pak Pendiri Pelek ini yang mengumpulkan. Ya pengontrak, tolong kalau mau ngontrak segera lapor ke RT supaya apa? Di data administrasi kalau nggak apa-apa bisa tercatat. Kadang-kadang kan nggak ada yang lapor. Tahu-tahu masuk, tahu-tahu ada kejadian, RT yang kena sama ngurusnya. Saya mengharapkan ya segera lapor, ya segera lapor untuk tinggal di RT 04 karena semua itu ada aturannya. Saya mengharapkan semua warga yang tinggal di RT 04 semua itu eksis dan gotong royong. Jadi kalau nanti ada warga yang tinggal di 04 itu tidak peduli dengan lingkungannya, masa bodoh masa itu nggak peduli lah, itu nggak mau ikut kerja bakti, nggak mau segalanya, nggak mau ikut, ya udah nanti kalau ada apa-apa silakan urus sendiri ya, itu aja. Jadi kalau ada warga yang tinggal di RT 04 yang tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan lingkungan, kebersihan, kerja bakti, uang prelek, uang bulanan, sama sekali tidak mau ikut, ya udah nanti kalau ada apa tolong jangan menghubungi ke pengurus RT, tanggung sendiri. Ayo perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak RT. Saya sebagai warga sekedar usul atau saran bagaimana nanti bila mana pelaksanaan patroli prelek yang hanya
patroli itu aja, nanti yang nggak patroli yang terdaftar itu dapat sanksi atau dapat katakanlah penggantian, ada uang atau hanya orang itu ada? Kalau ada penggantian uang, secepat mungkin hutang kita dialmulisin lunas. Tapi kalau hanya sekedar yang itu aja, mungkin kurang bagus ya menurut saya. Jangan dikoreksi, tapi di solusinya, ada solusinya. Terima kasih Bapak RT. Mungkin ada lagi, sekalian nanti kita ibu-ibu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RT, Bapak RW, dan juga Bapak Hamdani selaku pemilik tempat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam rangka urung rembuk keluarga ini. Mungkin saya sangat mendukung sekali kegiatan dan program dari Bapak RT dan Bapak RW setempat kita. Mari kita dukung bersama-sama, apalagi dalam hal kegiatan tentang kebersihan lingkungan, Pak. Itu saya sangat mendukung sekali. Tapi ada sedikit yang sangat mengganggu buat saya gitu ya. Kalau masalah got segala macam kan itu bisa kita tangani bersama ya, Pak. Tapi ada satu yang saya merasa terganggu gitu, dengan adanya kabel jalur untuk internet ini, Pak. Memang pada dasarnya itu keperluan kita bersama, Pak. Namun karena ini kan berbasis bisnis ya, Pak. Alangkah eloknya kalau kabel-kabel yang semrawut ini mungkin lewat Pak RT dan pengurus atau Pak RW bisa ditertibkan, Pak. Jangan sampai semrawut ada kabel-kabel putus segala macam peleran kemana-mana gitu. Ada rumah orang main paku aja, main tempel, nggak ada permisinya gitu, Pak. Karena ini basisnya bisnis, Pak, bukan sukarela. Saya mohon paling tidak ya ada kolonnya gitu ke yang punya rumah gitu, Pak. Dan main paku sembarangan, main tempel sembarangan gitu loh. Jadi sekali lagi demi kenyamanan, ketertiban, keindahan lingkungan kita, kalau gorong-gorong jalan-jalan kita rapikan gitu, Pak. Kalau ini yang berbasis bisnis yang skalanya sangat besar dengan semrawut kelihatannya sangat nggak nyaman gitu, Pak. Alangkah baiknya kalau semua tertata dengan rapi, ya insya Allah kita akan lebih nyaman. Karena memang itu juga keperluan kita bersama, Pak. Demikian usulan dari saya, semoga ini akan menjadi satu masukan dan ada tindak lanjut dari bapak-bapak pengurus semua. Sekali lagi saya sangat mendukung program dari Bapak RT, Bapak RW. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga ke depan warga kita akan berjalan lebih baik, lebih sukses lagi di bawah kepemimpinan Bapak RT dan Bapak RW kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ada dua pertanyaan dari Pak Nurkolis dan Pak Sugiana. Untuk yang pertama dari Pak Nurkolis, emang ini yang patroli pelek ini kan sebenarnya udah kita rembuk berulang kali. Dulu ada wacana yaitu yang tidak ikut pelek akan dikenakan denda 20.000. Tapi ternyata katanya pro dan kontra tidak jadi. Nah, maunya saya itu semua ikut andil dalam patroli pelek, bukan ronda. Nanti tolong Pak Kamanan dan Pak Sekretaris tolong ditinjau ulang untuk patroli pelek agar jaraknya itu tidak terlalu mepet. Itu kalau bisa kan mau cuma patroli pelek, kadang-kadang saya ada 2 orang cuma bisa ngambilin uang pelek. Ya ini ya nanti kita musyawarahkan lagi nih, apa nanti yang tidak hadir didenda atau gimana. Ini kesepakatan semua, bukan dari saya nggak mau ambil keputusan, nanti saya salah. Keputusan mufakat kita semuanya, jadi bukan dari saya menghendaki mufakat, musyawarah untuk mencari kesepakatan. Kalau memang bapak-bapak semua menghendaki denda, yaudah denda, saya ngemotok palu aja. Jadi nanti untuk kedepannya patroli pelek supaya dievaluasi supaya tidak terlalu mepet jadwalnya, karena banyak bapak-bapak yang paginya kerja jadi mungkin males itu. Terus yang kedua kalinya, ini setahu saya
memang di lingkungan kita itu banyak kabel yang tidak teratur. Kalau yang resmi itu yang langsung izin ke PRT itu adalah paperling, Pak. Yang lainnya itu tidak ada izinnya. Sebetulnya itu hak kita. Sebetulnya itu kan ini semua bisnis. Kalau saya nanti ada yang mau masang toko ini, lapor, Mas mau masang toko internet ya, Mas mau bayar berapa? Bukan buat saya, kok buat warga. Ini kan bisnis nih. Kalau Mas bisa 1 tiang bayar ke warga, kita 1 juta silakan. Kalau begitu saya seperti itu, karena ini bisnis. Contohnya kok benefit dulu. Ini berapa ratus orang yang menggunakan benefit. Mana fee-nya buat warga? Nggak ada kan? Kalau nanti ada yang vendor yang mau masang baru izin, mau saya tanyakan, Mas mau pakai tiang 1 tiang ber1 juta mau nggak? Kalau nggak usah. Buat warga kita, bukan buat saya, buat warga kita. Kalau kasnya kita banyak, pengen saya itu yang ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat membutuhkan bantuan kita santuni, tapi kan kemampuan kita itu masih terbatas. Makanya itu tolong bapak-bapak, ibu-ibu semua ingatkan ke suaminya, giat kita untuk patroli balik, ibu-ibu giat untuk bayar kas bulanan. Sekarang utang musola mengurusnya tinggal 18.400.000. Kalau ini lunas, Pak, asumsi saya, perhitungan saya, uang prelek nanti kita gunakan buat lingkungan. Jadi kita punya dana dari kas RT, dari uang prelek, terus dari kas RT kas arisan bapak-bapak. Ada 3 sumber. Kas ibu juga ada, kas RT ibu-ibu arisan. Kas RT itu pengen itu supaya banyak. Jadi warga yang tidak mampu dan pada datang apa dengan kualitas seperti itu. Ya mungkin ada lagi kemudian. Ya. Pertanyaan saya bukan pertanyaan yang buat saya itu, ya alhamdulillah kalau yang izin ada masukan buat keluarga. Maksud saya untuk tidak mengizinkan makan ini bisa dilakukan dirapihkan gitu Pak. Nah ini kan kita harus tahu ini Pak. Ini yang masang ini vendor apa ini? Kan kita nggak tahu ini. Kalau kita main kita hantam promo aja, kalau kita rusak ya kita kan nggak boleh seperti itu. Kan kita ada jalurnya, ada mekanismenya. Ya kan kalau langsung kita patahkan kabelnya kan nggak mungkin seperti itu. Kan kita harus tahu ini vendor apa sih ini. Paperling nggak jelas, benefit sekarang udah kalah. Ada lagi mungkin IndiHome, bukan jarang. Sekarang yang banyak digunakan warga kita paperling. Dan ini harus kita tahu nih siapa ini yang masang. Dari awalnya saya juga tidak mengetahui, tahu-tahu nggak ada. Gimana bapak-bapak? Apa langsung kita copotin kabelnya? Kan nggak mungkin. Itu permasalahan seperti itu karena ini udah tertata udah terpasang. Ya solusinya kan mana? Paling diikat, tapi kan kerja bakti bareng-bareng, tapi ya itu kan banyak titik-titiknya itu. Ya banyak titiknya. Mungkin di sini ada Pak Sugeng bisa menjelaskan, dia ahlinya seperti ini. Ya gimana teknik itu bisa menjelaskan? Gabung ya. Nah, kalau kalau mau diikat nanti pas kita gorol ya. Nanti pas gorol mau absen nih. Nanti siapa yang nggak datang gorol, ya nggak datang gorol, usah tanda ini. Wah si Ali nggak datang berapa kali ini, berarti dia nggak komitmen untuk gorol gitu, untuk lingkungan gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mohon maaf PT yang baru ini mengenai tukang sayur pemuteran prelek, karena tukang sayurnya kerjanya malam. Saya mewakili seluruh tukang sayur. Misal kita di malam minggu aja bagaimana, jadi nggak ada batasan buat tukang sayur. Yang penting malam minggu kita aktif gimana HRT.
Jadi intinya bapak-bapak yang jualan sayur itu maunya malam minggu ya? Ada berapa orang Pak? Berapa orang Pak? Ada berapa orang? Ada 10 ya? Ada 10 orang. Kalau 10 kebanyakan atau setiap malam minggu Itu kan nggak aktif semua Pak, nggak aktif semua. Kalau aktif semua ada segitu. Ya tolong digilir aja lah. Kan ke pasar jam berapa ke pasar? Jam 11, ada yang jam 1. Nah sebelum jam 11 bisa diambil kok. Ini info ya. Nah, itu dia. Kita tidur. Nah, pokoknya ini tidak kaku, fleksibel aja. Namanya ngambil, yang penting uangnya diambil, jangan sampai kedahuluan sama anak-anak. Gitu loh. Diambil aja. Jam berapapun diambil aja. Ini kan bukan ronda. Kecuali nanti kalau ada kolaborasi antara RT 5 sampai RT 4 saya dukung untuk ronda. Nanti kita tunggu apa untuk menjelang Ramadan ini kan rawan-rawannya kita mungkin ada info atau kolaborasi bisa gitu. Jadi jam berapapun bisa diambil, yang penting diambil uang prelek supaya utang musola cepat lunas. Kalau utang musola lunas nanti kasita banyak. Ya gitu Pak ya. Habis maghrib dong ngambil. Taris dicatat itu untuk tukang sayur malam minggu, malam Sabtu sama malam minggu. Itu khusus tukang sayur. Terima kasih. Terima kasih Pak RT. Ada lagi? Udah. Terima Mungkin kasih. yang lainnya? Sebelum kita tutup, alhamdulillah Pak, RT kita RT 4 selama dipegang Pak Haji Madani jadi percontohan pada RT yang lain. Marilah kita pertahankan gitu. Mari kita gotong royong untuk patroli PLN ini gitu. Ada lagi bapak-bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bapak Agus pernah ingat ada kata-kata dan itu juga terlontar dari Bapak RT sendiri yang sekarang bahwasannya kenapa sih kita tidak pernah melakukan family gathering atau safari religi? Kan seperti itu ya Pak RT ya. Kalau masih diingat ya Pak ya, kalau saya sih selalu ingat ya. Bagaimana caranya supaya impian itu bisa terwujud? Mungkin juga ada sebagian dari warga kita RT 04 itu yang sebetulnya memendam pengen namanya tuh istilahnya healing ya Pak, tapi tidak mampu gitu kan, gitu pandang ya. Mungkin ngeliat status saya merasa apa nanti Bos Dani ngajak kemana-mana gitu kan, tapi bagaimana nih caranya ya gitu kan, misalnya kan gitu. Artinya gimana caranya supaya warga kita juga bisa melaksanakan hal seperti itu, namanya yang mungkin itu refreshing, entah itu safari religi, ziarah wali songo atau apalah konteksnya. Tapi bagaimana cara untuk mengelola seperti itu? Mungkin di bapak-bapak sendiri ada istilahnya arisan bapak-bapak per 2 minggu sekali. Bagaimana kalau di arisan bapak-bapak itu, artinya gini, konsepnya adalah tabungan tidak wajib, artinya tidak dipatok di saat itu. Artinya kearisan kita kalau masalah 60.000 ya Pak RT ya. Ya. Nah bagaimana kita yang berkeluh kesah juga pengen masalah healing bisa terlaksana, dan mungkin dari ibu-ibu yang anggota arisan juga bisa mewujudkan seperti itu, kita berkolaborasi bareng. Itu Pak RT ya. Izin Pak Sugeng untuk masalah healing atau apa namanya safari religi memang dulu pernah saya usulkan, belum terlaksana. Nanti kita bicarakan atau kita musyawarahkan pas kita arisan di tempatnya Pak Didi aja, karena waktu udah malam. Jadi nanti kita bahas di pas arisan berikutnya ada Pak Didi, nanti kita bahas bareng-bareng. Mas Sugeng ya. Mohon izin Pak RW, Pak RT, saya bukan pertanyaan ini, hanya
sekedar memberikan informasi untuk masalah pembangunan infrastruktur di wilayah RT 04. Jadi kemungkinan Pak RT nanti pada tahun ini kita akan melaksanakan pemasangan unit dari mulai Al-Mukhlisin sampai ke perbatasan perumahan Pabuaran Indah yang tadi disampaikan sama Pak RT sendiri, dan saya juga ikut mengukur waktu itu 148 meter. Yang nyatanya nanti yang turun, mohon izin Pak RT, ada penambahan, jadi ada 220 meter. Ini hasil dari kerja kerasnya Bapak RW lama, Bapak Utai, waktu Musrembang tahun 2025. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun. Pergi ke balai membawa undangan, singgah sebentar beli gorengan. Terima kasih Pak Dani yang punya rumah dan tempat. Acara RT jadi nyaman, warga pun betah berjam-jam. Saya sebagai RT 04 dan para pengurus RT 04 serta warga RT 04 mengucapkan terima kasih kepada keluarga atas bantuan baik itu moral, material maupun tempat sudah memfasilitasi pada malam hari dengan lancar. Hanya Allah yang membalas kebaikan Bapak dan keluarga. Semoga sehat-sehat selalu. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata kami yang tidak berkenan ya bagi bapak-bapak, ibu semuanya, tolong saya dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemberian kenang-kenangan kepada Bapak Haji Madali selaku Ketua RW dan Bapak Sugianto selaku Ketua RT. Dipersilakan maju ke depan. Izin Pak RW mantan RT 04, ini pemberian cenderamata ucapan terima kasih atas dedikasi Bapak, atas pengorbanan Bapak, atas bekerja Bapak selama memimpin kami 2 tahun, 6 tahun 2 periode dengan sukses. Hanya ini yang dapat warga RT 04 kami sumbahkan. Jangan melihat nilainya atau barangnya. Ini cuma ucapan rasa terima kasih warga semuanya RT 04 ke Bapak. Semoga Bapak berkenan untuk menerima cenderamata dari warga RT 04. Alhamdulillah, saya terima kenang-kenangan ini, bermanfaat, dan mudah-mudahan yang niat memberi saya semua berkah dan penuh umur dan sehat Tuhan dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak RT pantun, saya boleh pantun? Ikan sepat, ikan gabus, ada belut di daun sirih, lebih cepat, lebih bagus. Ini meledak perih.
Soalnya masaknya itu lalapan takut basi. Dan kami hormati Bapak RT, Bapak RW, Bapak tokoh masyarakat, wabil khusus sohibul wilayah Bapak Ramdhani sekeluarga. Mudah-mudahan semua warga di sini sehat, panjang umur, rezekinya melimpah, hidupnya berkah, keturunannya soleh dan solihah, dan mendapatkan kebahagiaan terus di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuh kan langsung keluar, udah pergi bener. Ini mah mohon maaf. Tapi belum Bu. Mohon maaf. Sebentar. Ada nih kelihatan. Sebentar, kami sudah menyimpulkan apa yang disampaikan semuanya tadi. Intinya ini mic saya pegang. Tapi kalau saya pegang pakai satu jari kira-kira jatuh nggak? Kalau saya pakai 4 jari masih bisa jatuh nggak? Bukan susah nggak? 4 jari lepas 4 jari, 1 jatuh. Oh. Ya. Jadi ini sudah simbol kompak kebersamaan. Dari tadi megang mic ini dipegang dengan 5 jari. Masuk Bu. Ini ada simbolnya. Intinya minta dukungan semuanya, Pak RW, Pak RT, Bapak Putri sebagai tokoh masyarakat, ibu-ibu. Saya melihat ibu-ibu udah merem, udah cuma masak dari pagi, nunggu di sini ngomong macam-macam. Intinya ini simbol ini harus kompak. Jempol ini simbolnya pejabat. Kegiatan apapun kalau sudah dijempolin pasti luar biasa. RT 4 RW di kerjaan apa? Kegiatan tadi ya sebutin semuanya. Kalau sudah dijempolin oleh pemerintah, Pak RT, Pak RW, lurah, kecamatan, namanya jadi di warga harus ada. Nomor 2, ini jadi apa Bu? Tunjuk itu simbol orang kaya. Kalau yang kaya yang nunjuk beres. Pak Ramdhani, kalau nggak ngumpul di rumah, ngomong nggak? Kalau yang nggak punya nunjuk, nggak pantas. Kita nggak bakalan beres. Tapi kalau yang nunjuk orang kaya, insya Allah beres. Makanya kalau yang nggak kaya jangan macam-macam nunjuk. Nggak pantas, nggak didengar. Dari remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya semua sudah kita laksanakan semaksimal mungkin, serahkan kepada Allah hasilnya. Itu insya Allah. Jadi pahami, ditata niatnya, pahami ilmunya, sabar dan ikhlas. Niat itu perbuatan hati yang tahu hanya Allah dan orang yang bersangkutan. Makanya ditata niatnya, dipahami ilmunya, warga empati kayak apa, seperti pahamin semuanya wataknya, kemudian sabar dan ikhlas. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan semuanya berkah, keluarganya berkah, ilmunya berkah, rezekinya melimpah, hidupnya berkah semuanya. Fitri ya dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shrah biha sudurana wa yassir biha umurana wa akhlif masaridina min hawaij ad-dunya wal akhirah wa hasil maqasidana min hawaij akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Remaja, jangan kalah pantun. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Afandi. Ini kan udah akhir acara nih. Kan Bapak ini udah ngasih pantun, kita jangan kalah dong. Pasti kita harus ada pantun nih. Iya benar-benar. Kita pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakep. Menanam bunga di halaman rumah. Disiram pagi agar tumbuh indah.
Acara ditutup bukan berarti berpisah. Rukun warga RT tetap kita jaga bersama. Rangkaian acara demi acara sudah kita lewati. Sampailah ke penghujung acara. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan menikmati hidangan yang sudah disediakan.